Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat calon pengantin yang berbahagia, pernikahan adalah awal perjalanan panjang yang penuh doa dan harapan. Panduan singkat ini diringkas dari buku Fondasi Keluarga Sakinah agar sahabat semua bisa lebih mudah memahami pokok-pokok penting tentang pernikahan dan rumah tangga Islami. Mari kita pelajari bersama. Semoga langkah menuju mahligai rumah tangga semakin kokoh dan penuh berkah. Bab 6. Mengelola konflik keluarga. 1. Konflik itu wajar. Tidak ada rumah tangga tanpa perbedaan. Dua orang yang dibesarkan dalam keluarga dan kebiasaan berbeda pasti punya pandangan yang tak selalu sama. Konflik bukan tanda cinta hilang, tapi peluang untuk belajar memahami lebih dalam. 2. Allah menguji dalam perbedaan. Allah berfirman, "Dan jika kamu berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya." Quran Surat An-Nisa ayat 59. Arahkan setiap perselisihan pada nilai iman dan kasih sayang, bukan emosi sesaat. 3. Kenali akar masalahnya. Banyak konflik muncul bukan karena masalah besar, tapi karena hal kecil yang berulang tanpa terselesaikan. Bukan hanya apa yang diperdebatkan, tapi bagaimana cara kita memperdebatkannya. Dengarkan dulu, baru menilai. 4. Jangan jadikan ego sebagai pemimpin. Seringkali bukan masalahnya yang sulit, tapi egonya yang besar. Suami dan istri yang sama-sama ingin dimengerti harus belajar bergantian memahami. Karena menang dalam pertengkaran belum tentu menang dalam hubungan. 5. Komunikasi menyembuhkan. Rasulullah SAW selalu mendengarkan istri-istrinya dengan penuh perhatian, bahkan dalam hal-hal sepele. Beliau tidak pernah meninggikan suara. Komunikasi yang baik bukan tentang siapa yang paling pintar bicara, tapi siapa yang paling tulus mendengar. 6. Redakan emosi sebelum bicara. Kalau hati sedang panas, tunda pembicaraan. Nabi SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Jika belum hilang juga, hendaklah ia berbaring." Hadis riwayat Abu Daud. Jeda sejenak bisa menyelamatkan banyak hal. 7. Fokus pada solusi, bukan salah. Saat konflik muncul, jangan mencari siapa yang bersalah, tapi apa yang bisa diperbaiki. Dalam pernikahan, keduanya satu tim, bukan dua musuh. Kalimat "kita selesaikan" lebih menenangkan daripada "kamu salah." 8. Belajar memaafkan dengan lapang dada. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak membalas. Setiap pasangan pasti pernah saling melukai, tapi yang bertahan adalah yang mau memulihkan. Maaf itu bukan kelemahan, tapi kekuatan orang yang mencintai dengan ikhlas. 9. Libatkan Allah dalam setiap proses. Rasulullah SAW sering menengahi masalah dengan doa dan istighfar, karena hanya Allah yang bisa menenangkan hati yang sedang keras. Maka setiap kali konflik, berwudulah, salatlah 2 rakaat, lalu bicara dari hati yang sudah dingin. 10. Jika sulit, jangan malu minta bantu. Konsultasi ke penyuluh, orang tua yang bijak, atau mediator KUA bukan aib. Justru itu tanda tanggung jawab menjaga keutuhan rumah tangga. Karena terkadang bantuan dari luar bisa jadi cermin untuk melihat masalah lebih jernih. Kadang cinta bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang lebih sabar. Karena rumah tangga tak dijaga dengan marah,
tapi dengan doa yang tak lelah. Tak perlu selalu sependapat untuk tetap sejalan, karena sakinah tumbuh di antara dua hati yang saling bertahan. Simpan konten ini agar bisa dibaca ulang kapan saja. Bab sebelumnya bisa sahabat simak di e-book atau postingan sebelumnya. Nantikan bab selanjutnya yang insya Allah lebih seru dan bermanfaat. Ikuti juga channel KUA 3 Reksa untuk update terbaru. Alhamdulillah, demikian paduan singkat yang dapat kami sampaikan. Ringkasan ini hanyalah bekal awal, bukan pengganti buku aslinya. Untuk pemahaman yang lebih lengkap, silakan merujuk pada edisi resmi terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga bermanfaat dan menjadi cahaya dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.